Min aku ra iso turu iki kepikiran sekat bakar. Langsung dites karo Gusti, bakno luput gak fungsi blas. Masih membara. Panas mas. Terakhir geni ki panas. Bentuknya seperti ini, dia meliuk-liuk. Ini udah, ya Allah, udah jauh banget loh ini. Di atasnya sedikit sudah sabana 1. Kemudian di sebelahnya Pak Menjangan. Tinggal 2 kilo lagi, ya Allah. Jadi saya memulai dari nih. Saya lewatnya di sini. Ini adalah perempatan Serambang Park ya teman-teman. Perempatan Serambang Park, tempat kemarin saya membuat video yang saya upload kemarin itu loh. Memvideokan kebakaran di Gunung Lawu. Ini dari perempatan sini. Kita ikutin ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, dia meliuk-liuk mencari jalur yang enak buat dilewati lah. Ini udah, ya Allah, udah jauh banget. Tapi kok iso kebakaran ya? Kalau tidak salah ini tuh di atasnya sedikit sudah sabana 1. Kemudian di sebelahnya ini ada. Mungkin loh ya. Mungkin ini tujuan utamanya. Ini tetap jalur jeep. Cuman untuk menjelaskan mereka tentang ini untuk jalur pendaki, untuk jalur evakuasi itu hanya sekedar alibi. Karena apa? Karena pada dasarnya korban yang ada di Gunung Lawu ini kan setahun, ya boleh dibilang belum tentu setahun sekali ada. Kalau tujuan utamanya pembuatan jalur selebar ini dari bawah sampai puncak sana hanya untuk evakuasi kan kurang masuk akal. Kemudian kemarin juga saya sempat menanyakan jalur Jogorogo ini kan udah lama banget. Kenapa nggak dibuat secara resmi dari dulu? Itu pertanyaan saya. Alasan mereka adalah jalur Jogorogo ini dari dulu adalah jalur spiritual untuk orang-orang pelaku spiritual. Karena itulah keasliannya ini masih dijaga dan tidak dibuatkan jalur seperti jalur-jalur lain. Tapi titik baliknya kan yo kembali lagi ke jalur yang baru dibuat ini. Kalau memang tujuannya untuk mempertahankan alaminya agar jalur pendakian Jogorogo ini tetap asri, tetap alami seperti dulu ketika orang-orang para pelaku spiritual naik ke Gunung Lawu lewat sini. Kenapa sekarang dibuatkan jalur seperti ini? Kan gitu tuh. Ini lucu. Jujur sebenarnya seandainya saya katakan bahwa saya kurang setuju dengan pembuatan jalur ini bukan karena saya ini seorang pendaki atau apa enggak. Justru saya lebih ke yus anggap aja aku itu putune leluhur sini Gunung Lawu lah. Gunung Lawu ini adalah gunung yang cukup suci, cukup mistis. Banyak sekali para wali yang datang ke Gunung Lawu sini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali para musafir yang datang ke sini. Mungkin teman-teman taunya orang yang pernah muksa ke Gunung Lawu ini hanyalah Prabu Brawijaya. Padahal banyak sekali. Banyak para pelaku spiritual yang juga muksa di Gunung Lawu sini. Itu bahkan kejadian ini sebelum Prabu Brawijaya datang ke Gunung Lawu. Karena itulah saya pribadi ini sangat menganggap bahwa Gunung Lawu ini gunung yang suci, gunung yang cukup sakral sekali. Jangan sampai kita ini melakukan tindakan yang sekiranya dapat menunjukkan kurangnya unggah-ungguh kita, kurangnya totok kromo kita terhadap Gunung Lawu itu sendiri. Terlebih Gunung Lawu ini kan pusatnya dari kehidupan para penduduk yang hidup di lereng-lereng Gunung Lawu. Yo, salah satunya saya. Dari Gunung Lawu kita makan, dari Gunung Lawu kita minum. Air dari Gunung Lawu kita dapat menanami persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya lah intinya. Bahkan sebenarnya pusat
seperti di Ngawi Kota ini kan airnya juga dari Gunung Lawu. Seandainya kita mau berpikir sampai ke situ, kita mau melakukan apa saja, kita ini takut kualat, karena Gunung Lawu ini sudah memberikan segalanya untuk kita. Sekali lagi jujur, jika memang saya harus mengungkapkan isi hati saya tidak terima akan pembuatan jalur ini, sekali lagi bukan karena saya seorang pendaki, tidak. Saya justru lebih ke kok disayangkan banget seandainya Gunung Lawu ini dirusak gitu. Mbok ya biarkan apa adanya. Jikapun ada orang yang ingin datang ke Gunung Lawu, ke puncak sana, biarkan dengan jalur yang ada. Ya wis, kita pertahankan jalur yang lama yang ada di Jogorogo sini. Nggak usah dibikinin jalan kayak gini. Ditambah lagi yang jaga itu orangnya ini keras-keras, omongannya kasar-kasar, sangar-sangar, seolah-olah memang sengaja menjaga sepanjang jalur ini. Jika ada orang luar yang sengaja datang untuk mencari informasi tentang jalur ini, jadi ditaruh penjaga hampir setiap pos. Ya, saya pribadi kalau memang tujuannya itu untuk jalur pendaki, untuk jalur evakuasi beneran, saya sih setuju aja. Cuman ya itu tadi, kenapa nggak harus disembunyikan kan gitu? Kenapa kita nggak boleh nyalain kamera, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh foto-foto, nggak boleh bikin video? Tapi di sini kita ada sedikit dokumentasi. Dari awal di bawah sana kita sudah diam-diam menyalakan kamera, karena memang kita kesini tidak bawa kamera kecil semacam GoPro atau kamera yang bentuk pulpen yang bisa kita sembunyikan, enggak. Kita bawa HP, jadi kita nggak bisa merekam secara diem-diem. Jikapun bisa, itu kita pura-pura seolah-olah kita sedang mainan HP, padahal itu kita nyalain video. Seperti kemarin pertama kita masih di kampung terakhir, kita ngobrol sama warga. Di situ kita sempat merekam sedikit. Kemudian selanjutnya di tengah perjalanan itu kita sempat merekam kondisi jalur yang sedang dibuat. Teman-teman nilai sendirilah seperti ini keadaannya ya toh. Saya no komen dulu. Jalanan seperti ini kayak gini nih udah masuk sampai ke Jurang Mele. Jurang Mele itu kalau dari sini saya perkirakan nih, teman-teman lihat di gambar Google Map. Lokasi kita kan ada di tikungan sini. Kita masih jalan ke sini, kemudian baru sampai pos siji Wukir Bayi. Untuk Jurang Melenya masih jauh banget. Ndorowati, pos Ngudal. Nih, setelah pos 3 ini baru masuk Jurang Mele. Tadi informasi dari proyek pembuatan jalan ini sudah di sekitar Jurang Mele sini. Berarti sebentar lagi sampai pos 4 Pendem, Cemoro Lawang. Udah hampir jadi berarti ya. Hampir sampai Kupak Menjangan sini. Tuh, Jurang Mele ke sini. Ya Allah. Jurang Mele nih. Saya di sini. Selebihnya udah nggak kerekam sih, emang dari awal kita datang udah nggak boleh pakai kamera, nggak boleh foto-foto, kok intinya dilarang mengambil gambar. Informasinya sebenarnya banyak banget, karena salah satu dari mereka sempat menyebutkan bahwa sebenarnya viralnya berita di Facebook ini lucu. Jadi gini, awalnya mereka tanya kepada kita, ini tujuannya hanya sekedar ingin mendaki atau mencari-cari. Nah, di situ saya paham maksudnya mencari-cari. Nah, kemudian di situ sempat salah satu dari mereka ini menyebutkan begini,
berita viral tentang pembuatan jalur ini yang diposting di Facebook oleh para pendaki ini, dia bilang lucu. Lucunya itu kenapa begini? Menurut orang-orang sini, orang-orang yang sudah datang di sini ini kan notabene orang dari daerah Karanganyar. Katanya mereka ini takut tersaingi masalah wisata. Jadi boleh dibilang berita yang sedang diviralkan di Facebook itu adalah perang dagang wisata. Orang sana itu takut pengunjungnya nanti berkurang setelah di sini dibuatkan jalur. Katanya sih begitu. Tapi kalau menurut saya juga kurang masuk akal juga. Karena apa? Karena untuk titik lokasi base camp di sini di jalur Jogorogo dibandingkan dengan jalur-jalur lain seperti Cemoro Sewu, Cemoro Kandang maupun Cetho, ini masih jauh. Karena apa? Karena ketiga jalur yang saya sebutkan terakhir ini tadi, ini adalah akses jalan besar, jalan utama seperti Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Cetho. Ini kan mudah banget, dekat dari jalan raya. Bahkan untuk para pendaki yang datang ke Gunung Lawu, jika dia ini tidak bawa kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, dia kan bisa naik bus langsung turun di Cemoro Sewu maupun Cemoro Kandang. Sedangkan di sini jalur Jogorogo ini kan nggak bisa. Karena apa? Karena begini, untuk menuju ke base camp jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo ini masuknya berkilo-kilo, jauh banget lewat jalan kecil. Jika teman-teman dari Jogorogo sana, Jogorogo Pasar, itu kita melalui jalanan mengarah ke wisata Serambang dulu. Dari Serambang kita masih masuk lagi dengan jalan lebarnya itu ya, sak mobil ya Pak ya, sak mobil, baru kita sampai di kampung terakhir sini. Jadi ketika orang mau datang ke sini jauh-jauh dari kota sana ke sini, tujuannya ya cuma satu titik ini tadi. Beda dengan jalur-jalur lain seperti Cemoro Sewu maupun Cemoro Kandang dan Candi Cetho. Seperti Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, di sana kan jalan besar, jalan raya. Dia lewat sana, lewat jalan itu dengan banyak tujuan. Bisa ke Sarangan atau bisa ke wisata-wisata lain. Memang di sana udah full wisata ya. Jadi kayaknya kalau dibilang di sana takut tersaingi, kayaknya nggak mungkin. Yang pasti kejanggalan dari pembuatan jalur ini, kalau memang ingin digunakan untuk jalur pendaki secara resmi, kenapa pembuatannya ini secara diam-diam? Kita nggak boleh bawa kamera, nggak boleh mempublikasikannya. Itu saja.